Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom Aleichem. Hari ini adalah Rabu, 8 Juli 2020. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Injil Matius 10 ayat 1 sampai dengan 7. Mari kita bersama menyiapkan hati kita untuk mengalami Tuhan di dalam firman-Nya hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kalian menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah kerajaan surga sudah dekat." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Senantiasa kita mengalami sukacita karena Tuhan boleh kita alami dan kita rasakan di dalam hidup. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, menunggu antrian panjang tanpa kejelasan kapan akan tiba dipanggil, rasanya pasti sungguh sangat membosankan. Suatu kali saya pernah menunggu antrian check up untuk konsultasi dengan dokter. Dikatakan dokter akan datang kira-kira jam 9. Saat itu baru jam 8. Berarti saya harus menunggu 1 jam. Ditambah antrian saya nomor 7. Jadi mungkin 1 jam lebih. Karena harus menunggu tergantung berapa lama tiap pasien dari nomor 1 sampai dengan nomor 6 berobat. Yang bisa dibuat adalah main handphone. Sambil nunggu, ini handphone sampai panas dan lowbat karena semalam lupa di-charge. Dikit-dikit lihat jam. Sudah sampai jam 9.30, dokter belum datang dan tiada kejelasan sama sekali. Capek sekali rasanya menunggu tanpa kejelasan. Dan waktu berjalan sia-sia hanya untuk menunggu. Mungkin saudara-saudari ada yang pernah mengalami sama seperti yang saya alami. Ternyata ketika saya merogoh saku saya, ada rosario. Dan akhirnya saya mulai berdoa rosario. Waktu menjadi tidak sia-sia dan tidak terasa lama ketika saya berdoa rosario. Dan persis selesai saya berdoa rosario, panggilan untuk bertemu dengan dokter tiba. Syukur kepada Allah. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, banyak waktu yang kadang kita sia-siakan begitu saja. 24 jam satu hari yang Tuhan anugerahkan, banyak kita buang tanpa kejelasan. Padahal setiap waktu adalah panggilan untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Hari ini firman Tuhan menyadarkan kita
Kalau kita dipanggil secara pribadi, secara personal oleh Tuhan, sebagaimana Yesus memanggil ke-12 muridnya, apa yang menjadi tanggapan atau respon kita terhadap panggilan Tuhan? Apakah kita hanyut dalam kesibukan dan tidak menghiraukan panggilan Tuhan? Atau sebaliknya, kita meninggalkan jala, perahu, meja cukai untuk mengikuti panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan bukan hanya berarti menjadi pelayan, menjadi imam, biarawan ataupun biarawati. Nyata dan jelas bahwa panggilan Tuhan dalam firman hari ini dikatakan demikian. Jangan kalian menyimpang, pergilah dan wartakanlah kerajaan surga. Kita diminta untuk on the track, berada di dalam jalan Tuhan, bersama-sama berjalan dengannya dan bersaksi di tengah kehidupan kita. Mari, jangan tunggu dan sia-siakan waktu kita begitu saja. Ingat, hidup ini adalah kesempatan. Jadi jangan sia-siakan kesempatan kita untuk mengalami kasih Tuhan setiap waktu. Tuhan memberkati kita sekalian di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.